dalam membaca dan juga menghafal Al-Quran yang lebih jelas lagi. Nah, jadi buat teman-teman boleh disimak nanti penjelasan pemateri kita biar ilmu yang disampaikan bisa sampai ke kalian semua. Miss Kiki udah siap? Insya Allah saya siap. Ya udah, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Langsung pertanyaan ini ya. Iya. Gak apa-apa kan, Miss? Ya. Oke, gimana sih cara kita berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih intens, apalagi kita ini sekarang lagi di bulan Ramadan. Silakan, Miss. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillah. Sebelum Miss jawab pertanyaan dari Firly, Miss mau tanya dulu dong, sekarang Ramadan keberapa sih kira-kira ya? Sudah Ramadan keberapa ya sekarang? Aduh, 13. kayak gitu. Berapa? 13. 13 atau 14 ya? Tahu deh, Miss. Kayak gitu. Kalau di kalender Miss itu ke-14, udah ke-14. Udah 14 berarti udah setengah jalan ya. 14 kan, 14 Ramadan. Kira-kira di bulan ini kita berapa hari lagi puasa? Kalau sekarang 14 Ramadan ya kan, di bulan ini kita kira-kira berapa hari lagi ya? Kurang lebih 16 hari. Berapa? 16 hari. ya nggak sih? Di bulan ini berapa teman-teman? Berapa hari lagi kita puasa di bulan ini? Iya kan? Berarti bulan ini. Iya 5 harian lagi. Cuma ngetes aja sih konsentrasinya teman-teman. Udah on atau belum ya kan? Di bulan ini kita sekitar ya sama hari ini 5 hari lagi ya insya Allah. Di bulan ini ya, di bulan April gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan insya Allah sampai kalau kita genapkan menjadi 30 itu 16 hari lagi lah ya kita selesai Ramadan. Baik, insya Allah semuanya udah fokus nih ya. Sebelum Miss jawab pertanyaan Firly tadi, gimana sih Miss kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini gitu? Yang mana kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu banyak pahala di bulan Ramadan kalau kita melakukan hal-hal kebaikan gitu. Tapi sebelum Miss jawab, Miss ingin tanya dulu nih ke teman-teman semua gitu. Kata interaksi itu artinya apa sih maknanya? Gitu. Boleh dijawab di kolom chat. Ayo teman-teman, biar kita bisa interaktif ya obrolan kita hari ini. Kira-kira nih interaksi itu maknanya apa ya? Gitu. Apa Fir? Interaksi. Interaksi. Iya. Menurut Firly. Interaksi itu saling apa ya? Ya intinya saling berhubungan gitu. Saling berhubungan. Di kolom chat ada yang jawab? Apa tuh? Kegiatan antara dua atau lebih. Kegiatan apa nih? Kegiatan apa nih? Kegiatan untuk Oke. Iya, lebih singkatnya, lebih ringkasnya tuh berhubungan ya kan? Berinteraksi tuh berhubungan gitu. Kalau kita berhubungan, berarti kan harus ada objeknya nih, ya kan teman-teman? Kalau objeknya misalnya kita ingin berhubungan dengan teman gitu. Berarti kan objeknya adalah manusia, teman gitu. Hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan hubungan dengan teman kita, menjalin komunikasi misalnya gitu, berteman, apa sih yang pertama kali kita lakukan biasanya? Untuk menjalin sebuah hubungan pertemanan gitu, apa sih pertama kali yang harus kita lakukan? Kenalan, betul. Kenalan, minimal kita tahu namanya lah ya. Betul, minimal kita tahu namanya. Nah, karena kita ingin berinteraksinya dengan Al-Quran, berarti Al-Quran ini kan jadi objeknya. Berarti kan kita harus kenal dulu, Al-Quran itu apa sih gitu kan? Kita harus kenal dulu nih, Al-Qurannya ini apa sih gitu. Nah, coba deh jawab lagi teman-teman di kolom chat. Apa sih Al-Quran tuh kalau menurut kalian tuh? Ayo, kita biar
ini jam-jam mulai ngantuk ya kan. Biar nggak ngantuk, kita berinteraksi. Apa nih Al-Quran? Kalau Firly sendiri apa Al-Quran menurut Firly? Al-Quran ya kitab suci umat Islam. Kitab suci Paling Islam, dasar. paling dasar. Ada lagi yang jawab di Komca? Al-Quran itu apa? Teman yang selalu ada tetapi tidak hidup. Wah, Wah. teman yang selalu ada. Wah. Ada lagi, ayo. Landasan hidup. Landasan hidup, good. Terus Petunjuk. petunjuk, Kitab suci. kitab suci. Ada lagi? Ayo. Ya, teman-teman, kalau dari definisi Al-Quran itu kan Al-Quran itu kan kalamullah ya kan, perkataannya Allah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang apabila kita membacanya, kita mendapat pahala. Baru bacaannya doang ya, baru bacanya itu kita mendapat pahala. Nah, konteksnya di sini kalamullah, perkataannya Allah. Kalau konteksnya adalah perkataan, berarti kan ada tutur katanya ya. Ada perkataannya Allah, ada yang ingin Allah sampaikan gitu. Kalau kita maknai Al-Quran itu sebagai sebuah surat cinta dari Allah untuk hambanya, nah, Miss mau tanya nih, Firly pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Pernah. Nah, Firly kalau dapat surat cinta dari orang yang Firly cintai itu gimana perasaannya? Ya gitu salting. Salting nggak? Teman-teman yang lain gimana perasaannya? Salting ya kan, dapat surat cinta loh dari orang yang kita sukai gitu. Pastinya bahagia banget kan? Iya enggak? Terus Iya. suratnya tuh diapain sih biasanya? Disimpan, Disimpan. Terus diapain lagi? dibaca lagi. Dibaca lagi. Terus Ya diingat-ingat gitu. diingat-ingat ya Iya. kan? Terus diapain lagi? Apa ya? Diperlakukannya kayak gimana gitu kan? Oh iya, diperlakukan baik. Diperlakukan Disimpan. baik. Ya kan disimpan di kotak ya kan, dipakein parfum biar tetap wangi gitu ya. Karena ini suatu hal yang istimewa, surat cinta dari orang yang kita cintai gitu, yang kita sukai gitu kan. Berarti suratnya ini benar-benar kita jaga banget. Terus kita baca ya kan. Bacanya cukup sekali nggak? Enggak. Terus berkali-kali kan kita baca. Pasti secara otomatis tanpa ada yang nyuruh, surat itu secara otomatis kita baca berulang-ulang kali. Ya. Setelah kita baca berulang-ulang kali, kita jadi tahu nggak isi suratnya itu? Iya. Jadi tahu kan? Setelah kita tahu isinya, otomatis kita hafal nggak isi surat itu? Hafal. Jadi hafal kan? Setelah kita hafal, terus di dalam pesan itu, di dalam surat itu ada pesannya. Firly, jangan lupa ya, besok kita ketemuan jam 4 di Family Mart Cilandak misalnya gitu. Otomatis Firly mau datang nggak kalau kayak gitu? Iya. Mau datang kan? Melakukan apa yang ada di dalam pesan itu. Nah, seperti itu kita memperlakukan Al-Quran untuk kita. Kalau kita meletakkan Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah untuk kita nih, untuk kita sebagai hambanya. Secara otomatis nggak perlu lagi berpikir bahwa ngapain ya, Al-Qurannya diapain nih. Secara otomatis naluriahnya pasti akan dibaca. Tadi yang Firly bilang betul banget, dibaca berulang-ulang ya kan. Tanpa perlu kita pelajari lebih lanjut, kita tuh udah dengan kita baca berulang-ulang otomatis kita akan jadi hafal. Kalau kita sudah hafal, kita pasti udah tahu isinya apa. Dan kalau kita udah tahu isinya, oh isinya ini tentang ajakan, kita akan ikut. Oh isinya ini tentang larangan, berarti kita akan ikuti juga. Nah seperti itu Al-Quran. Kalau kita meletakkan atau mendefinisikan, menjadikan Al-Quran itu sebagai gampangnya itu surat cinta lah dari Allah untuk kita. Insya Allah interaksinya dengan Al-Quran yang tadi Firly tanyakan gitu, itu jauh lebih mudah. Apalagi ini kita tahu, oh ini bulan Ramadan gitu, interaksinya pasti akan lebih diperbanyak lagi. Kayak gitu sih ya. Oke. Keren ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Boleh. Menurut Miss, apa aja keutamaan membaca dan juga menghafal Al-Quran? Oke. Masuk ke tema berarti ya. Iya. Keutamaan membaca Al-Quran. Nah, baik teman-teman. Sebelum karena alarmnya nyala.
Nah, sebelum tadi kan kita sudah memposisikan ya kan, Al-Quran tuh sebagai sebuah surat cinta. Nah, namanya surat cinta pasti ini masih kita dalam satu bingkai yang sama ya, kita konteksnya itu surat cinta gitu. Kalau surat cinta itu biasanya kalau ditulis sama seseorang ada gombalnya, ya kan? Terus ada ya namanya gombal ada yang dilebih-lebihkan kan? Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu Allah sudah men-trigger di awal Al-Quran, di surat-surat awalnya itu, di surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fih. Ini Al-Quran ini kata Allah, nggak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih, nggak ada keraguan di dalamnya. Kalau nggak ada keraguan berarti sifatnya absolut, mutlak, nggak ada kebohongan. Kalau nggak ada keraguan, pasti yang ada di dalamnya itu adalah semuanya tentang kebenaran, ya nggak? Kalau semuanya tentang kebenaran, mau nggak mau, nggak ada tuh di dalamnya itu berita hoax. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya tentang kebenaran, gitu, otomatis gitu. Sebelum itu dilanjutkan di ayat selanjutnya itu udah lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah mention tuh ke kita bahwa nih petunjuk buat kalian agar kalian tuh selamat, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kalau kita beli barang-barang elektronik pastinya kan ada buku petunjuknya. Nah, Allah pun juga sama menciptakan kita sebagai manusia biar kita selamat nih. Allah menurunkan buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu adalah Al-Quran. Nah, kita masuk nih. Kalau di dalam Al-Quran itu semuanya adalah tentang kebenaran, tentang kebaikan. Lalu dengan kita membaca Al-Quran, apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu keutamaan kita membaca Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat 29, Allah menjelaskan, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, waqimus shalah dan mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian rezeki mereka gitu. Yarjuna mereka melakukan perdagangan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Gitu. Jadi kalau kita melakukan jual beli, perdagangan, perniagaan, pasti kan ada untung ruginya. Nah, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kata Allah, nggak akan pernah rugi. Nggak akan pernah rugi. Kita untung terus. Gitu. Itu yang pertama. Keutamaan yang pertama, yaitu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua ini mendapatkan pahala yang banyak. Sudah pasti keutamaannya. Man qara'a min kitabillahi harfun, barang siapa yang membaca kitab Al-Qur'an itu satu huruf, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu hurufnya itu akan dikalikan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak berbicara tuh, aku nggak bilang kalau alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. 3 kita baru baca alif lam mim aja itu udah mendapatkan 3 kebaikan, lalu dikalikan 10 jadi 30 kebaikan. Bayangkan teman-teman, apalagi nih di bulan Ramadan yang dimana pahalanya itu dilipat gandakan. Kalau kita membaca Al-Quran baru bismillahirrahmanirrahim, lalu kita menyelesaikan satu hari misalnya 1 juz gitu ya, itu berapa banyak kebaikan yang kita peroleh. Nah, itu yang kedua. Mau berapa nih? Karena banyak sih keutamaan. Boleh, jelasin aja Om. Nah, mungkin nanti misalkan berbagi yang beberapa saja gitu. Yang ketiga, insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat karena Al-Quran. Karena iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Jadi barang siapa bacalah Al-Quran, kita disuruh baca Al-Quran. Sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat buat kita. Syafaat itu apa, Fir? Apa teman-teman syafaat? Ya, pertolongan. Pertolongan, betul, pertolongan.
kan di hari kiamat nanti gitu, di yaumul hisab nanti kita nggak tahu nih ya kan, kita nih termasuk orang-orang yang beruntung atau yang rugi. Kita sudah mempersiapkan banyak kebaikan atau malah keburukan yang kita lipat gandakan gitu, kita nggak tahu kan. Nah, selain syafaat itu nanti datangnya ada dari Rasulullah bersabda melalui hadisnya ini, gitu. Sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat itu akan menjadi syafaat buat kita, gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang ke berapa tadi? 4. Keempat ya. Keutamaan tadi sudah yang pertama perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang kedua kita akan mendapatkan pahala yang banyak gitu kan. Terus yang ketiga kita mendapatkan syafaat gitu. Itu baru beberapa bagian saja gitu teman-teman. Nah, ada lagi yaitu kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya gitu. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a syafa'atil kiramil bararah. Kita akan barang siapa yang pandai membaca Al-Qur'an, dia akan tinggal bersama para malaikat. Dan apabila ada yang terbata-bata, itu akan mendapatkan 2 kebaikan. Jadi teman-teman kalau kita belum mampu membaca Al-Qur'an, kita berusaha belajar tapi belum lancar baca Al-Qur'annya gitu. Jangan khawatir, Allah menyiapkan 2 kebaikan buat orang yang membaca Al-Qur'annya itu masih terbata-bata, belum lancar gitu. Seperti itu. Jadi kita tuh dengan berdekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Oke. Itu. Yang mungkin satu lagi yang bisa tambahkan, ini kita akan mendapatkan kebaikan yang betul-betul tiada tara. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah menceritakan bahwa Rasulullah tuh sedang bersama para sahabat di Suffah gitu. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, siapa yang ingin mendapatkan unta yang gemuk gitu, tapi kalian nggak akan berdosa dan tidak memutuskan silaturahim. Oh, kami mau ya Rasulullah gitu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa datanglah ke masjid lalu kalian membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan 2 unta. Kalau kalian baca 3 ayat, kalian akan mendapatkan 3 unta. Kalau kalian membaca 4 ayat, kalian akan mendapatkan 4 unta. Lalu sebanyak jumlah yang kalian dapatkan, yang kalian baca, kalian akan mendapatkan jumlah yang sama dengan unta gitu. Diibaratkannya dengan unta. Karena pada zaman Rasulullah, unta itu kan sebuah binatang ternak yang prestis gitu ya, yang lumayan lah, harganya juga mahal gitu. Nah, Rasulullah mengibaratkannya seperti itu. Itu kira-kira sebagian lah, baru sebagian ya, beberapa keutamaan. Ada, berarti yang disebutin ada 5 ya. Nah, Miss, kita kan udah membahas cara interaksi dengan Al-Quran, terus juga udah masuk ke keutamaannya. Sekarang aku mau nanya, gimana cara Miss untuk menghafal Al-Quran? Ini pakai triknya Miss ya, pribadi ya? Dari Miss pribadi dulu. Miss menghafal Al-Quran tuh nggak kayak kalian gitu. Maaf, maksudnya gini, seusia kalian kan udah mulai menghafal. Miss termasuk yang terlambat gitu ya. Waktu zaman SMP-nya Miss nggak ada pelajaran menghafal Al-Quran. Paling hanya menghafal beberapa ayat-ayat yang nggak full gitu kan. Kalau kalian kan di sini juz 30, juz 29 gitu. Itu sudah dibuat satu paket gitu lah. Ya, satu paket gitu. Kalau Miss paling beberapa potongan ayat aja gitu. Belajarnya memang dulu tuh seperti itu, nggak yang langsung satu paket gitu menghafalnya. Miss itu mulai menghafal itu setelah Miss lulus SMA. Setelah Miss lulus SMA gitu. Itu ketinggalan banget gitu. Ketinggalan banget. Tapi kalau berbagi tips gitu ya, gimana sih kalau Miss tuh menghafal Al-Quran? Miss biasanya akan baca dulu. Miss baca dulu sampai ayat itu tuh lancar. Dan waktunya biasanya di pagi hari. Miss kalau menghafal itu di pagi hari. Jadi di pagi hari
Miss buka karena belum ada aktivitas yang membuat kita sibuk kan kalau di pagi hari itu. Miss coba baca dulu, lalu Miss tahu artinya. Jadi Al-Quran yang Miss pakai itu ada artinya. Jadi kalau Miss menghafal itu ada artinya. Kenapa sih harus ada artinya? Biasanya kalau ada artinya Miss tuh koneksi tuh ke katanya. Karena kan Al-Quran itu kan pakainya kan pakai bahasa Arab. Yang nggak sebagian semua kita paham bahasa Arab itu artinya apa, maksudnya apa. Kalau Miss udah koneksiin, nah itu tinggal menyambung saja. Kalau disambung, Miss baca berulang-ulang lagi dari ayat pertama, misalnya dari ayat pertama Miss baca, terus nanti udah lancar ayat pertama, minimal Miss ngulang itu 5-10 kali satu ayat itu. Lalu lanjut ke ayat kedua. Nanti kalau ayat kedua pun sama modelnya kayak gitu. Setelah ayat kedua, Miss balik lagi dibaca ayat 1, ayat kedua sampai lancar satu halaman. Sekarang udah sampai berapa? Kalau boleh tahu nih. Wah, dikorek ya. Gini ya teman-teman, kalau menghafal Al-Quran kan sebetulnya kalau kita setoran itu kan sampai 30 juz. Tapi kita menghafalkannya gitu. Kewajibannya kita akan tetap terus mengulang-ulang gitu. Pengulangannya itu seumur hidup kita gitu, sepanjang hayat kita. Oke. Motivasi awal Miss buat ngafal Al-Quran tuh kenapa sih? Motivasi. Iya. Gini, kalau motivasi dari Miss pertama gini, di dunia ini Miss itu kan nggak bisa memberikan yang terbaik ya untuk orang tua Miss gitu. Kita nggak akan bisa sanggup lah membalas semua kebaikan orang tua kita gitu. Nah, ada satu keinginannya Miss gitu ya. Kalau Miss menghafal Al-Quran dan Allah sudah menjelaskan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran di akhirat orang tuanya akan pakai kemuliaan dan lain-lain dan macam-macam itu, segala macam kebaikan. Nah, Miss niatkan dengan menghafalnya Al-Quran Miss ini, Miss niatkan insya Allah nanti di akhirat nanti orang tua Miss bisa bahagiakan. Gitu sih, pasti terasa. Oke. Kalau oke lanjut ya. Aku kan ini tips buat aku atau teman-teman yang lain ini. Jadi kan aku tuh tipe orang yang susah ngafal, terus juga gampang lupa. Paling susah. Terus tiap kali mau tiap kali mau setoran itu kadang aku tuh bingung, kadang takut lupa. Nah, jadi aku ngafalnya udah dari jauh-jauh hari, tapi tetap aja lupa. Nah, itu menurut Miss gimana sih caranya biar aku tuh bisa semaksimal teman-teman yang lain yang gampang hafal tapi susah lupa gitu. Ya, di atas aku yang susah ngafal terus gampang lupa. Hakikatnya manusia itu kan manusia ya. Lupa gitu. Manusia itu mempunyai sifat yang lupa, wajar. Kalau kita nggak punya sifat lupa nih, segala macam hal-hal buruk yang pernah kita lakukan pasti akan kita ingat terus. Nah, untungnya Allah itu nggak melihat hasil. Allah itu melihat prosesnya. Semakin banyak kita mengulang, berarti kan akan semakin banyak kebaikan yang kita peroleh. Teman-teman, untuk kita menjadi seorang hafiz Quran itu bukan seperti kita sedang balapan lari atau ya balapan mobil lah gitu ya. Siapa yang duluan sampai, siapa yang duluan nyampe, dia yang terbaik gitu. Enggak gitu. Tapi Allah tuh menilainya dari proses kita, ikhtiar kita gitu. Bagaimana kita menjaga betul-betul hafalan kita dari ayat per ayat, kita ulang terus, itu bisa kita jaga, kita rutinitaskan, kita istiqomahkan. Nah, itu yang akan Allah nilai gitu. Nah, gimana Miss? Yakin dulu pertama kita tuh harus yakin bahwa sesuai dengan janjinya Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri faman mudzakir. Allah tuh mudahin Al-Quran buat kalian baca, buat kalian pahami, buat kalian hafal, buat kalian tadabburi gitu. Allah udah kasih kemudahan itu, yakin. Insya Allah nih dengan kita modal yakin itu, Allah akan memudahkan kita dalam memahami dan membaca atau menghafal Al-Quran. Insya Allah itu akan kita dapatkan. Yang pertama kita harus yakin dan jangan lupa menghafal Al-Quran itu tidak hanya mengandalkan IQ-nya kita.
lagi-lagi tadi kan di awal gitu. Ini kan kalamullah gitu. Ini kan perkataannya Allah. Yang punya kan Allah gitu. Nah, kita jangan mengandalkan otaknya kita aja gitu untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Tapi kita berdoa sama Allah. Kencengin tuh doanya, Allah jadikan saya gitu. Nanti anak keturunan saya juga menjadi penghafal Al-Qur'an. Mudahkan saya menjadi penghafal Al-Qur'an gitu. Mudahkan saya memahami ayat-ayat Al-Qur'an-Mu ya Allah gitu. Minta sama Allah. Allah yang akan memudahkan itu dan Allah yang akan melekatkan hafalan itu di diri kita. Oke. Kalau gini, kan apa ya? Menurut Miss, orang bisa disebut penghafal Al-Quran tuh kalau apa? Kan banyak nih kita yang cuma ngafal ya sekedar ngafal kan. Tapi enggak, ya kalau udah habis itu ya udah hilang gitu. Menurut Miss gimana nih? Ya, di di dalam sebuah hadis itu Allah kan di dalam Allah Rasulullah itu bersabda gitu bahwa di muka bumi ini nih ada keluarganya Allah. Siapakah itu? Yaitu mereka adalah penghafal Al-Quran. Dan penghafal Al-Quran itu ternyata nggak cuma kita sekedar udah nih selesai ngafalin, misalnya lagi ngafal surat Al-Mulk, udah selesai Al-Mulk gitu, oh udah selesai, aku udah hafal Al-Mulknya gitu, oh nggak sampai di situ gitu, oh aku udah selesai, udah hafal juz 29-nya gitu. Ternyata nggak sampai di situ gitu. Para penghafal Al-Quran yang disebut dengan Ahlul Quran gitu, Al-Quran itu yang menjadi karakter dirinya gitu. Karena kalau semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka DNA Al-Quran itu, karakter Al-Quran itu akan menjadi mengalir di dalam tubuh kita gitu. Nah, secara otomatis seperti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kedua hasanah seperti yang Rasulullah gitu, yang disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah itu sedang ditanya Rasulullah itu kayak apa sih gitu kan? Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Nah, seperti itu. Jadi menghafal Al-Quran setelah kita hafal ayat-ayatnya, kita pahami maknanya, lalu kita amalkan, dan itu sudah menjadi darah daging di dalam tubuh kita gitu. Nah, itu terbentuk karakter Al-Qurannya seperti itu sih. Minimal ya gitu. Minimal kita merutinkan membaca dan menghafal Al-Quran. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan hikmah buat kita. Oke. Nih Miss, kan kita udah ngafal Al-Quran. Nah, terus kadang kita lupa, tapi kadang tuh kita lupa bukan karena emang manusiawi kita lupa. Pasti ada hal-hal lain yang bikin kita lupa. Nah, menurut Miss, apa aja hal yang sering kita lakuin, dan itu tanpa sadar bisa menghapus hafalan kita? Oh ini pengalaman ya sebenarnya. Pengalaman Miss gitu ya. Kayaknya udah hafal banget nih surat itu, aku tiba-tiba lupa gitu. Kok hilang gitu. Ternyata teman-teman, Al-Quran itu kan suci. Ya kan? Al-Quran itu suci. Di dalam surat Al-Baqarah tuh yang hak tuh nggak bisa dicampur dengan yang batil. Yang batil ya batil, yang hak ya hak, yang benar ya benar gitu. Al-Quran tadi kita bilang suci. Kalau diri kita nya kotor gitu, Al-Quran nggak akan nempel ke kita, nggak akan dekat ke kita. Nah, itu yang perlu kita introspeksi. Wah, jangan-jangan ada kesalahan yang kita lakukan gitu. Jangan-jangan ada dosa nih di dalam diri kita nih yang mengakibatkan hafalan itu lupa gitu. Sebetulnya kan kalau lupa, kalau kita mau mendefinisikan itu sebagai teguran ya dari Allah gitu. Oh, harusnya kita ingat, oh ya Allah, lupa ini. Akhirnya kita kembali lagi ke Allah, kembali lagi gitu. Terus ngulang-ngulang lagi gitu. Gitu sih. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah untuk bisa bersinggungan kita gitu. Mungkin salah satunya ada dosa yang kita lakukan, kita nggak tahu nih dosanya, baik itu disengaja atau tidak sengaja, yang akhirnya kita belum bertaubat, dari situ mengakibatkan hafalan kita ada yang lupa. Jadi itu sengaja biar kita balik lagi ke Allah gitu. Ya, sebagai pengingat lah ya. Yes, apa yang harus ditanamkan sama diri kita biar kita itu semangat baca Al-Quran dan ikhlas gitu. Gak ada kayak gak ada unsur buat pamer atau segala macam gitu. Atau
disuruh sama Miss. Iya bisa. Bisa. Kemarin ada target tilawah 1 bulan sama Miss nih dicatat, yang penting keisi lah gitu ya. Nah itu tadi kembali lagi di pertanyaan kembali lagi tadi di interaksi kita dengan Al-Quran gitu. Bagaimana sih kita memposisikan Al-Quran itu sebenarnya? Cuman sekadar ya udah, sekadar jalan aja gitu, seperti kitab-kitab yang lain gitu, atau seperti buku-buku yang lain gitu, yang kalau dibuka ya kalau kita lagi perlu aja gitu. Atau memang tadi kita posisikan Al-Quran itu sebagai surat cinta gitu. Kalau kita memposisikan Al-Quran itu sebagai surat cinta, sudah otomatis tuh Al-Quran nggak cuman disimpan dengan baik-baiknya, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, pasti akan kita terus ulang-ulang, kita takzim ya kan gitu. Terus juga akan kita baca terus, kita ingat-ingat terus gitu. Seperti itu gitu. Kalau kita sudah memaknai Al-Quran sedemikian gitu, jadi menempatkan Al-Quran seperti itu. Kalau cuma sekedar surat cinta dari idol gitu misalnya ya kan, nggak mendapatkan pahala gitu. Tapi ini surat cintanya dari Allah yang kalau kita baca itu mendapatkan pahala, 1 hurufnya 10 kebaikan. Gitu. Masa iya kita nggak mau ambil gitu? Kalau kita nggak ambil, ya rugi. Sayang banget. Iya. Miss sampai jam berapa? Hah? 10 menit lagi. Sampai jam berapa? Langsung ada yang mau nanya nggak? Oke, kita buka pertanyaan. Ya, Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Mau nanya dong. Ya, boleh. Curhat dong, gitu ya. Sok-sok. Mama Kiki curhat dong. Insya Allah mau dijawab dong, gitu ya. Sok, mangga ter. Anak dulu. Yang tuaan mah nanti belakangan. Siapa tahu siswa ada yang mau tanya. Oke, udah ngaku tua ya ter. Ya deh, ya dulu deh. Oke. Assalamualaikum teman-teman, Kak Firly dan Miss Kiki. Perkenalkan, saya Ikit dari kelas 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tarak Miss, dungdunya enggak? kenapa Miss? Oh enggak, kirain pakai tarak dungdu gitu-gitu ya, enggak. Saya lupa lagi tadi mau nanya apa. Keren deh. Firly sama Miss Kiki bener keren banget. Cocok dibuatin acara YouTube tentang ini. Miss Kiki, saya mau bertanya. Ini sih cerita sedikit aja. Saya kan jujur baru menghafalin Al-Quran ini. Mungkin baru semenjak saya di Ar-Rahman ya. Sebelumnya kan di sekolah saya ngajar nggak ini banget gitu tentang hafalan. Nah, ternyata banyak Miss miss dalam membaca Al-Quran, terutama huruf-huruf yang mirip-mirip seperti za, zai dan ja gitu, dan ada da dan bo itu kan mirip-mirip ya. Ternyata itu mungkin hafalan saya sebelumnya mungkin agak kurang banyak, tetapi sudah kurang banyak tetapi banyak salahnya Miss. Nah ternyata itu perlu diperbaiki dulu kan, lebih banyak lagi. Nah menurut Miss perbaiki dulu yang sebelumnya gitu, yang sebelumnya saya ternyata banyak salahnya, atau ditambah dulu nanti perlahanan bisa diperbaiki. Nah itu gimana menurut Miss? Apalagi lidah-lidah orang Indonesia aja kan, apalagi buat lidah-lidah orang Sunda kan nggak ada huruf fa kan, adanya pa. Nah itu kan salah satu perbedaan di kita gitu loh. Ternyata masih banyak, bukan hanya memperbanyak hafalan, ternyata dalam bacaan pun masih banyak yang salah. Gitu Miss, kurang lebih pertanyaannya. Boleh dijawab. Terima kasih Miss Kiki dan Kak Firly. Terima kasih Mister. Jadi intinya kita perbaiki dulu atau lanjut hafal gitu ya. Ya betul Miss. Iya betul banget, seperti yang disampaikan sama Mr. Eki tadi teman-teman, bahwa memang huruf Al-Quran ini kan diturunkannya kan pakai bahasa Arab, yang kita tuh nggak familiar, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab gitu. Bahkan saat kalau di pelafalan bahasa Indonesia itu huruf bo itu nggak ada ya, bo itu nggak ada gitu. Kalau fa misalnya, kalau kita tadi kalau Sunda kan pakainya pa gitu, alam tarokai papa ala gitu ya.
kalau di Indonesia masih ada Fanta misalnya kayak gitu. Oh, pakai merek ya kan, ya F gitu, Fa gitu. Itu ada. Tapi kalau bo itu di bahasa Indonesia nggak ada. Nah, itu cukup sulit juga gitu. Apalagi huruf bo ini ada di surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat gitu. Nah, gimana nih? Kita tuh benerin dulu atau ngafal sih gitu. Sebenarnya kalau tahapan kita untuk menghafal Al-Quran itu kan pertama kita harus bisa baca dulu. Baca. Nah, bacanya ini harus sesuai dengan tartil, sesuai dengan surat Al-Muzammil. Waratilil Qur'ana tartila. Tartil yang setartil-tartilnya gitu. Baca yang benar-benar seperti yang Rasulullah contohkan gitu. Kayak gimana sih dengan memberikan hak mustahaknya setiap huruf. Hak mustahaknya gimana? Ya, kalau kita pelajari di ilmu tajwid lagi nanti akan panjang. Misalnya ada sifat hurufnya gitu, kita memberikan haknya, terus ada tajwidnya seperti apa. Nah, itu harus kita sempurnakan gitu. Nah, untuk kategorinya seperti yang tadi Mr. Eki gimana nih? Kita benerin dulu atau ngafal dulu gitu. Kalau kalau baiknya adalah memperbaiki terlebih dahulu gitu. Kita perbaiki dulu bacaan kita agar kedepannya itu nggak akan salah lagi. Nah, kebanyakan dari kita itu adalah menghafalnya itu kan secara otodidak ya kan, otodidak kita ngafalin gitu. Kalau secara otodidak kita ngafalnya itu bacaannya sesuai dengan yang kita baca. Tapi kalau ditalakikan ke guru gitu ya, kita udah ngafal nih, terus kita setorkan, kita talakikan ke guru gitu, diperdengarkan talaki musyafahah langsung ke guru. Nah, insya Allah langsung ada perbaikan di situ. Jadi kalau kasusnya seperti Mr. Eki, sambil memperbaiki bacaan, boleh sambil menghafalkan. Tapi hafalannya dengan catatan disetorkan ke guru agar tidak lagi ada kesalahan saat kita menghafalkan gitu. Jadi langsung diperbaiki nih sama gurunya saat itu apabila ada kesalahan dalam pelafalan makhraj hurufnya. Kayak gitu. Justru Gimana? kalau dilanjut kesalahannya malah dosa ya, Mas? Kalau tidak diperbaiki ya akan menjadi dosa gitu karena membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid itu hukumnya fardhu ain. Membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid itu fardhu ain hukumnya gitu. Kalau kita tidak berusaha untuk bisa memperbaiki gitu, terus aja hafalnya, bacanya seperti itu aja gitu, nanti khawatirnya akan menjadi dosa gitu. Nah, alangkah baiknya tadi solusinya mungkin kalau ingin tetap terus menghafal, maka harus ditalakikan hafalannya ke guru gitu. Seperti misal kalau di sekolah ini setoran dong gitu. Nah, ini setoran dong gitu. Nanti kan oh ini ada nih yang salah di bagian Ketahuan. ini, ketahuan hurufnya salahnya di sini gitu. Nah, seperti itu langsung diperbaiki agar hafalannya nggak kedepannya nggak lagi salah. Sambil kita belajar terus memperbaiki tajwid, mengkorigi huruf, sikatul hurufnya seperti itu. Gitu sih Mr. Eki. Udah jelas belum, Mister? Baik, terima kasih Miss Kiki. Berarti saya harus sering-sering setoran sama Miss Ranto ya, Miss? Iya, betul. Tergantung gurunya sih kalau saya mah. Oh iya. Yang lain masih ada pertanyaan? Terima kasih Miss Kiki Iya, dan sama-sama. Nggak Enggak ada? Nggak ada Ada pertanyaan? lagi? Dari pasien. Kalau kita hafalan, tapi karena kita belajar itu gimana nih? Gimana? Kalau kita hafalan, tapi karena kita belajar itu gimana nih? Hafalan, enggak, jadi hafalan tapi kita sambil belajar mungkin maksudnya. Sambil belajar gitu maksudnya? Maksudnya sambil atau belajar. terpaksa karena di sekolah ada hafalan? Terpaksa, Bis, terpaksa. Teman-teman, sebuah kebaikan itu kan awalnya itu kan memang harus dipaksakan agar menjadi sebuah habit gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kebaikan, dipaksakan dengan kebaikan gitu. Awalnya kita kan dipaksa dulu untuk sholat. Iya. Ya kan? Sholat, kalau nggak sholat nanti dipukul gitu kan. Dan bertahap cara mendidik anak untuk bisa melakukan sholat itu. Gitu. Rasulullah udah ngajarin seperti itu. Nah, menghafal Al-Quran ini kan sebuah kebaikan. Kalau sebuah kebaikan tidak dipaksakan gitu,
Masa iya kita mau terlena, yang lain mengambil kebaikan itu kita nggak mau ikut ambil gitu, rugi dong kita gitu. Nah seperti itu gitu sih. Jadi memang awalnya untuk melakukan sebuah kebaikan itu harus dipaksakan terlebih dahulu gitu untuk menjadi sebuah habit. Oke. Gitu Tasya. Udah jelas Tasya. Oke. Terakhir nih Miss, terakhir dari aku. Kan nanti juga ada yang sertifikasi, ya kan? Nah, menurut Miss, apa harapan Miss ke depannya buat siswa-siswa SMK Ar-Rahman Islamic School dari topik yang baru aja kita bahas ini? Oke. Baik teman-teman, yang Miss harapkan gitu ya. Sebetulnya kan harapan itu mah boleh-boleh aja. Kita kan menggantungkan mimpi kan boleh banget gitu. Dan harapannya dengan kita berharap ini akan menjadi sebuah doa yang apabila Allah kabulkan, wah ini luar biasa banget. Harapannya teman-teman di SMP Ar-Rahman gitu ya, sudah bisa nih memposisikan Al-Quran itu ada di mana sih buat kalian gitu. Meletakkan Al-Quran itu di mana gitu. Miss, boleh nggak main game? Ya boleh aja gitu. Tapi kita harus bisa memanage di mana saat kita waktunya dengan Al-Quran, di mana kita saat dengan orang tua, di mana saat kita belajar, di mana saat kita main gitu. Nah itu harus ada hak-haknya juga gitu. Karena nanti setiap waktu kita akan ditanyakan tuh sama Allah gitu. Dipakai buat apa aja sih? Buat scrolling TikTok gitu. Sepanjang waktu gitu. Wah, jadi nanti waktunya akan sia-sia gitu. Nah, kita harus bisa menempatkan dulu nih Al-Quran ada di mana sih posisinya gitu. Nah, Miss berharap teman-teman di SMP Ar-Rahman juga punya waktu tersendiri nih untuk Al-Quran. Minimal gitu ya. Minimal satu hari itu 10-30 menit gitu. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Baik itu tilawah, membaca Al-Quran, sisipkan untuk bisa menghafal. Apalagi kita sisipkan juga untuk memurojaah. Gitu sih ya. Oke. Karena kita udah di penghujung acara sesi pertama, meski udah gak ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin closing statement kali ya. Oh, closing statement. Terakhir ya. Teman-teman, semua yang melekat dengan Al-Quran itu mulia. Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad itu menjadi malaikat yang mulia. Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah, menerima Al-Quran sebagai mukjizat, itu menjadi Rasul yang mulia di antara para nabi, gitu, di antara para nabi dan Rasul. Umat Nabi Muhammad itu di-mention sama Allah itu di Al-Quran kuntum khairu ummah, umat terbaik gitu. Kenapa? Karena kita mendapatkan Al-Quran sebagai kitab suci kita gitu. Ramadan di antara bulan-bulan yang lain itu menjadi bulan yang paling mulia. Karena apa? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Nah, masa iya kita juga nggak mau menjadi salah satu hambanya Allah yang termasuk hamba-hamba yang mulia gitu. Kalau kita lekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita menjadi salah satu orang-orang yang terbaik. Yang seperti hadis yang sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Mudah-mudahan kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita bisa menjadi orang-orang atau manusia yang mulia. Amin. Makasih Miss Kiki. Ya, sama-sama. Kesimpulannya kita udah tahu ya apa keutamaan, terus juga tips untuk menghafal Al-Quran, dan tadi juga masih banyak banget ya yang disampaikan Miss Kiki. Oke. Makasih juga buat teman-teman yang tadi udah menyimak, terus yang udah bertanya, Mr. Eki, Tasya, makasih. Miss Kiki sekali lagi terima kasih juga untuk udah mau berbagi ilmu sama aku di sesi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.